Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bae Haki Ami, SEMAK. Saya merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang akuntansi. Nah, video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Yang mana di dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment sesuai dengan yang diinginkan di sertifikasi dosen 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu mata kuliah perpajakan yang biasanya dipelajari pada semester ganjil. Pembahasan dalam pengajaran ini yang pertama adalah mahasiswa dibekali dengan yang pertama konsep dasar perpajakan. Nah, yang kedua ketentuan-ketentuan dan tata cara perpajakan. Yang ketiga pajak penghasilan secara umum. Yang keempat pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pasal 26. Yang kelima, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Serta yang terakhir, yang keenam adalah bea materai. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mempelajari materi pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami ketentuan perpajakan secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami apa itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan barang mewah, dan juga bea materai. Yang ketiga, mahasiswa bersikap dan bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Nah, yang terakhir, yang keempat, mahasiswa dapat melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola perpajakan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah perpajakan ini yaitu yang pertama, konsep dasar perpajakan. Yang kedua, penjelasan NPWP dan SPT pajak. Yang ketiga, penagihan pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Yang keempat, pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan pasal 21. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Yang keenam, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Itulah gambaran pembelajaran yang saya ampuh dalam perkuliahan ini selama 1 semester. Adapun proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam 1 semester yang pertama adalah di dalam pertemuan pertama biasanya saya melakukan perkenalan, yang mana perkenalan ini adalah membangun keakraban saya dengan mahasiswa sehingga mereka lebih merasa nyaman berkomunikasi antara saya dengan mahasiswa. Nah, kemudian menjelaskan kontrak kuliah serta membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang kehadiran, tugas, dan hal lain yang perlu disepakati bersama. Kemudian menjelaskan RPS, fungsinya mengetahui apa saja yang menjadi gambaran-gambaran umum perkuliahan kita dari awal sampai dengan akhir pembahasan. Nah, serta memberikan informasi gambaran umum mata kuliah perpajakan. Nah, berikutnya pertemuan kedua, membahas tentang konsep dasar perpajakan, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa memahami tentang pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak,
timbul dan hapusnya pajak. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga yaitu membahas tentang penjelasan NPWP dan SPT pajak, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang NPWP serta mampu mengisi SPT pajak. Pertemuan keempat membahas tentang penagihan pajak, subjek pajak, dan objek pajak, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa memahami tentang penagihan pajak, subjek pajak, dan juga objek pajak itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kelima dan keenam itu saya membahas tentang pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan pasal 21, yang mana subcapaiannya mahasiswa memiliki pemahaman tentang pajak penghasilan secara umum dan pajak penghasilan pasal 21 serta dapat melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Nah, pertemuan ketujuh ini biasanya saya melakukan quiz test, yaitu membahas materi-materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Itu yang akan menjadi materi untuk dikuiskan pada pertemuan ke-7 ini. Nah, selanjutnya pertemuan ke-8 itu adalah melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 ini, dalam mengawali pertemuan ke-9 biasanya saya melakukan evaluasi hasil dari ujian tengah semester kemarin. Nah, kemudian setelah itu barulah masuk materi-materi selanjutnya, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22. Yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana pajak penghasilan pasal 22 serta bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 22. Nah, pertemuan ke-10 membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami apa itu pajak penghasilan pasal 23 serta dapat menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 23. Pertemuan ke-11 membahas tentang pajak penghasilan pasal 24, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami apa itu pajak penghasilan pasal 24 serta memahami bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 24. Nah, selanjutnya pertemuan ke-12 membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami apa itu pajak penghasilan pasal 25 dan apa itu pajak penghasilan pasal 26 serta mengetahui bagaimana cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 26. Nah, pertemuan ke-13 adalah membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana itu pajak pertambahan nilai dan bagaimana itu pajak penjualan barang mewah, serta mengetahui bagaimana cara menghitung besarnya pajak pertambahan nilai dan menghitung besarnya pajak penjualan barang mewah. Nah, pertemuan ke-14 membahas tentang bea materai, yang mana subcapaiannya adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana tarif dan cara pelunasan bea materai serta mampu menghitung besarnya bea materai. Nah, pertemuan ke-15 biasanya saya melakukan quiz test lagi sebelum ujian akhir semester. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-16 melakukan ujian akhir semester. Adapun daftar pustaka dalam pengajaran saya dalam materi perkuliahan perpajakan ini, biasanya saya menggunakan buku dari Pengantar Perpajakan, penulis dari Zulia Hanum, DKK tahun 2018. Kemudian yang kedua, buku yang saya pakai adalah buku Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus,
penulis Indra Effendi Rangkuti DKK tahun 2018. Nah, selanjutnya buku yang ketiga yang saya pakai adalah buku perpajakan penulis Siti Rosmi 2011. Serta buku yang keempat yang saya pakai adalah buku tentang undang-undang yang terkait dengan materi perpajakan ini. Nah, yang terakhir adalah media online yang biasanya dicari topik-topik menarik untuk digunakan sebagai bahan diskusi di dalam kelas. Itulah materi pembelajaran yang dilakukan setiap pertemuannya. Bisa juga di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya adalah mengetahui bagaimana mahasiswa untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian disambung dengan materi yang seharusnya dibawa pada pertemuan itu. Dalam perkuliahan, ada beberapa media yang saya pergunakan. Di antaranya adalah Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan juga website e-learning. Di dalam Zoom Meeting, biasanya saya pergunakan untuk diskusi, tanya jawab, serta melakukan pembelajaran-pembelajaran terkait mata kuliah yang akan dipelajari ini. Nah, selanjutnya WhatsApp Group dipergunakan untuk diskusi ataupun tanya jawab seputaran materi pembelajaran di luar jam pelajaran. Nah, selanjutnya adalah website e-learning dari UMSU. Di website e-learning UMSU ini sudah tersedia absensi, tugas-tugas, atau juga diskusi terkait apa yang akan dibahas seputaran materi-materi pembelajaran mata kuliah perpajakan ini. Nah, selanjutnya terkait penilaian, itu sudah saya lakukan dari awal pertemuan perkuliahan sampai dengan akhir pertemuan perkuliahan. Di dalam ini ada beberapa aspek yang saya nilai. Salah satunya adalah aspek kehadiran mahasiswa dan aspek keaktifan mahasiswa dalam hal diskusi ataupun tanya jawab seputaran materi. Nah, kemudian bobotnya adalah untuk ujian tengah semester adalah sebesar 20%, ujian akhir semester adalah sebesar 30%, dan untuk tugas, baik itu tugas mandiri ataupun tugas terstruktur, bobotnya adalah sebesar 40%, serta untuk attitude itu bobotnya adalah 10%. Demikianlah video ini saya buat untuk mata kuliah perpajakan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga serta dapat memenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa. Doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua kita mata kuliah perpajakan. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak kuliah, rencana pembelajaran semester, dan tugas-tugas apa saja yang akan saya berikan pada pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perpajakan. Nah, di sini saya akan share screen. Sudah kelihatan yang saya share, abang kakak? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya. Nah, materi pertama kita ataupun pertemuan kedua kita ini membahas tentang bab 1, yaitu konsep dasar perpajakan. Nah, di dalam konsep dasar perpajakan ini ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu apa sih itu pajak, kita bilang. Yang kedua, fungsi pajak itu apa saja sih kira-kira. Nah, yang poin ketiga itu jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu timbul dan hapusnya pajak itu sendiri. Oke, kita masuk ke poin yang pertama.
yaitu penjelasan tentang pajak. Nah, abang kakak semua yang ada di sini, kira-kira pernah dengar kata pajak nggak? Pernah, Pak. Nah ya, oke. Kira-kira menurut Bang Wirya Pratama, Bang Relator, gimana sih? Apa sih itu pajak? Kira-kira saja, Bang, yang abang pernah dengar tadi, kira-kira. Tanggungan kayak bangunan tetap, misalnya rumah, Pak. Bayaran tanah, uang sewa tanah. Oke, pembayaran rumah ataupun uang sewa tanah itu menurut Bang Wirya adalah contoh pajaknya. Nah, kira-kira menurut yang lain apalagi sih? Kira-kira pajak itu apa sih kira-kira? Menurut Kak Nurul Atikah, kira-kira pajak menurut kakak apa sih? Gimana Kak Nurul Atikah? Tempat kontribusi wajib kepada negara, Pak. Oke, tempat kontribusi wajib kepada negara. Menurut Kak Khaira lah, Khaira Azhara, gimana menurut Kak Khaira, pajak itu apa sih Kak Khaira? Kira-kira aja. Itu iuran wajib yang dibayarkan kepada negara, Pak. Oke, iuran wajib yang dibayarkan kepada negara. Nah, berarti pajak itu adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negaranya ataupun kepada pemerintah. Nah, ini dia penjelasan-penjelasan tentang pajak. Yang pertama yaitu pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Nah, imbalan jasa yang secara langsung ini contohnya misalnya seperti pembangunan jalan. Apakah jalan itu menjadi milik kita? Tidak. Tapi jalan itu boleh kita pakai nggak? Boleh kita pergunakan tidak? Boleh, Pak. Boleh ya. Berarti secara tidak langsung yang manfaat pajak tadi masih bisa kita rasakan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang bersifat memaksa. Memaksa dalam artian wajib, mau tidak mau, suka tidak suka, apabila dia sudah terkena pajaknya maka dia harus membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tadi seperti yang kita bilang di awal, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, manfaat-manfaat pajak tadi ada yang secara langsung dan ada juga yang secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung seperti yang kita bilang di awal, dan secara langsung itu biasanya seperti bantuan-bantuan tunai yang dirasakan oleh pihak-pihak yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Contohnya kemarin waktu dampak COVID-19 di awal, itu banyak para pelaku UMKM yang merasakan kesusahan. Artinya omset mereka menurun, penjualan mereka sepi, konsumen-konsumen rata-rata tidak berani untuk membeli, turun langsung ke jalan. Ketika hal itu terjadi, maka mereka sangat membutuhkan bantuan dari negara untuk bisa bertahan hidup ataupun bertahan dalam konsisten bisnisnya tersebut. Nah, itulah peranan pajak ataupun manfaat pajak, salah satunya yang secara langsung yang dirasakan oleh rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pajak di sini ada 4 fungsi yang kita buat. Nah, kita masuk fungsi yang pertama. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Dalam hal ini, pemerintah selalu menganggarkan untuk belanja negara atau yang kita biasa kenal APBN ya. Ketika pemerintah sudah menerapkan anggaran-anggaran yang ada di dalam APBN tersebut, salah satunya diambil dan ditarik dari pajak. Jadi pendapatan negara itu salah satu yang terbesar adalah dari pajak. Nah, dengan adanya uang dari rakyat tadi, maka negara bisa menganggarkan untuk pembelian-pembelian barang ataupun pengeluaran-pengeluaran apa saja yang menjadi kebutuhan negara tersebut. Jadi itu semua dimasukkan di dalam pos-pos APBN tadi. Nah, yang kedua sebagai fungsi pengaturan atau regulate. Nah, negara di sini memiliki peranan untuk mengatur negara Indonesia, baik itu dari segi ekonomi, politik, dan lain hal sebagainya. Nah, dengan adanya pajak ini, otomatis pemerintah bisa mengatur untuk meringankan ataupun untuk menaikkan harga serta menurunkan harga konsumsi yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya pengaturan-pengaturan pajak ini, berarti secara tidak langsung, maka masyarakat wajib mau tidak mau, suka tidak suka harus membayar pajaknya. Nah, yang ketiga, fungsi stabilitas sama halnya dengan fungsi pengaturan. Stabilitas di sini, negara memiliki peran untuk mengatur kestabilan ekonomi yang berada di Indonesia.
Dan sementara di negara Indonesia sampai dengan saat sekarang ini, harga-harga barang yang beredar di pasar itu masih relatif stabil. Contohnya harga telur masih wajar, harga cabai mungkin agak naik dikit tapi masih dikategorikan wajar. Sementara di negara Zimbabwe itu harga telur sudah bisa mencapai 3 miliar. Bayangkan beli satu buah telur aja harus banyak bawa uang ke sana. Jadi sehingga apa? Itulah inflasi yang terlalu besar dan menyulitkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Nah, peranan pemerintah di sini dalam hal fungsi pajak salah satunya adalah menstabilkan harga-harga ataupun menstabilkan ekonomi negara tersebut. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi yang keempat sebagai fungsi pemerataan atau redistribusi. Nah, pemerataan ataupun redistribusi di sini adalah dengan adanya uang yang diberikan dari hasil pajak tadi, maka pemerintah harus memberikan lagi kepada rakyatnya secara tidak langsung ataupun secara langsung. Kalau yang secara tidak langsung berarti untuk pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, untuk infrastruktur dan lain-lain. Nah, sementara untuk pembagian secara langsungnya seperti halnya bantuan langsung tunai kemarin atau BLT atau pembagian pulsa kepada mahasiswa dan dosen serta guru dan lain hal sebagainya. Itu adalah manfaat-manfaat yang kita rasakan dalam hal pajak ini. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah jenis pajak. Nah, di jenis pajak ini ada beberapa jenis pajak yang saya contohkan. Di sini saya ambil ada 4 jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPH. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. Nah, yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM. Nah, yang keempat adalah bea materai dan lain-lain. Masih ada lagi selain 4 jenis pajak ini. Tapi yang saya ambil di sini hanya 4 contoh jenis pajak. Nah, masuk kita yang pertama yaitu pajak penghasilan atau yang disingkat dengan PPH. Nah, pajak penghasilan ini sebenarnya suatu kutipan ataupun kontribusi wajib bagi masyarakat yang sudah memiliki kategori standarisasi penghasilan yang cukup atau menengah ke atas. Nah, di sini ada berbagai jenis pasal, misalnya PPH pasal 21, PPH pasal 22, pasal 23 sampai dengan pasal 26. Itu yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Pajak penghasilan ini untuk khususnya pajak penghasilan pasal 21 itu bisa untuk orang pribadi dan juga bisa untuk badan usaha. Nah, kalau untuk orang pribadi minimal terkena pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebesar nominalnya Rp4.500.000. Jadi apabila abang dan kakak di sini memiliki penghasilan ataupun memiliki gaji sebesar Rp4.500.000 ke atas, maka abang dan kakak wajib membayar pajak penghasilan pasal 21 tadi. Nah, namun apabila sebaliknya penghasilan abang dan kakak masih di bawah Rp4.500.000, maka abang dan kakak tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. Nah, abang dan kakak semua di sini pernah membayar PPN tidak? Atau pernah makan di KFC, McD, Burger King gitu sejenisnya? Kira-kira pernah tidak makan di situ? Atau makan di restoran? Pernah ya? Di situ ada tertulis nggak PPN? Kelihatan nggak di struk pembayarannya ataupun di nota pembayarannya? Ada atau tidak? Kak Dina pernah melihatnya? Pernah, Pak. Pernah ya? Kira-kira PPN yang ada di Indonesia berlaku berapa persen? Kurang lebih? 10%, Pak. Ya, oke. Rata-rata hampir sekitar 10%. Nah, itulah yang kita bayarkan setiap kali saat transaksi beli ataupun setiap kali kita melakukan transaksi jual beli terhadap produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini sebenarnya masuk kategori tertentu. Tidak semua barang dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah ini. Nah, diantaranya yang tidak terkena itu adalah kebutuhan bahan pokok. Itu tidak boleh dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Contohnya apa kira-kira? Contohnya misalnya beras, sayur mayur, kebutuhan rumah tangga yang memang masih dikategorikan murah dan lain hal sebagainya.
itu tidak boleh dimasukkan ke dalam pajak penjualan atas barang mewah. Nah, namun contoh-contoh yang terkena pajak penjualan atas barang mewah ini misalnya seperti helikopter, pesawat terbang, apartemen, kondominium, habis itu seperti kapal pesiar dan lain hal sebagainya. Dengan catatan dimiliki untuk orang pribadi ataupun perusahaan. Oke, dengan catatan dimiliki untuk orang pribadi ataupun perusahaan. Tapi kalau dipakai dan digunakan untuk pemerintah ataupun untuk negara, maka itu tidak akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewahnya. Misalnya negara memiliki kapal pesiar yang memang dipergunakan untuk kebutuhan negara, itu tidak dikenakan. Misalnya pemerintah memiliki helikopter yang memang dipergunakan untuk kebutuhan negara. Nah, yang terakhir misalnya pemerintah memiliki suatu apartemen yang memang dipergunakan untuk kebutuhan negara, itu juga tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewahnya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah bea materai. Bea materai ini adalah pajak yang dikenakan setiap dokumen yang memang dibutuhkan untuk ada pajaknya. Selanjutnya, materi keempat, di sini ada timbul dan hapusnya pajak. Nah, di sini timbulnya pajak itu karena dua. Yang pertama sejak dilahirkan, yang kedua sejak adanya undang-undang. Misalnya dari undang-undang ini ketika kita memiliki penghasilan seperti yang tadi saya bilang di awal untuk pajak penghasilan pasal 21 dengan gaji sekitar 4.500.000 maka kita sudah terkena pajaknya. Ketika kita membeli rumah maka akan terkena pajaknya. Ketika kita mau membeli tanah maka akan ada pajaknya. Ketika kita mau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut juga akan terkena pajaknya. Atau ketika kita beli barang seperti di KFC, McD, Burger King dan sejenisnya, maka akan ada pajaknya juga. Itu sejak adanya undang-undang tadi. Itu salah satu timbulnya pajak. Nah, selanjutnya hapusnya pajak bagaimana? Di sini ada 4 atau 5 poin yang akan kita bahas. Hapusnya pajak yang pertama adalah dengan cara pembayaran. Oke, ketika kita memiliki hutang pajak, maka cara untuk melunasi pajak tersebut adalah dengan cara membayarnya. Otomatis ketika kita sudah membayar sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara kita, yaitu mata uang rupiah, maka pembayaran ataupun pajak yang terhutang tadi sudah dianggap lunas. Itu sama halnya kayak kita memiliki utang kepada orang, kemudian kita bayar, ya dianggap lunas. Sama halnya seperti halnya pajak ini. Nah, yang kedua karena adanya kompensasi. Kompensasi itu bagaimana? Kompensasi itu adalah kelebihan nilai yang kita bayarkan terhadap pajak yang kita bayarkan terhutang tadi. Misalnya, kita ada kelebihan bayar pajak senilai Rp100.000 di tahun ini. Nah, 100.000-nya itu boleh kita kompensasikan untuk menjadi pengurang di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kadaluarsa pajak. Nah, kadaluarsa pajak ini biasanya minimal di atas 5 tahun. Jadi apabila abang dan kakak di sini memiliki hutang pajak, namun sudah 5 tahun lebih tidak mampu untuk membayarnya, maka kadaluarsanya bisa berlaku. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, di sini ada pembebasan dan penghapusan. Nah, di pembebasan ini bukan berarti kita dibebaskan dari seluruh tagihan utang pajak kita. Akan tetapi kita dibebaskan untuk biaya administrasi, untuk biaya denda ataupun biaya penalti yang kita terima. Nah, yang terakhir yaitu penghapusan pajak. Nah, pajak ini bisa dihapuskan, bisa, tapi dengan dua catatan. Catatan yang pertama, bahwasanya keuangan kita memang sudah tidak mampu lagi untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak itu bisa dihapuskan apabila seseorang tersebut mengalami kematian. Jadi, selagi kita belum meninggal, maka pajak itu akan terus terhutang kepada kita. Namun apabila kita sudah meninggal, maka pajak tersebut bisa dihapuskan ataupun bisa dihilangkan dari orang-orang yang memang memiliki utang pajak sebelumnya. Nah, mungkin penjelasan materi saya untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Demikian pertemuan kedua kita untuk mata kuliah perpajakan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.